Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait khurafat-khurafat dari orang-orang yang berpaham tasawuf ala Ba'alawi. Jadi ulama-ulama dari kalangan ulama tasawuf yang ajarannya ini mengikuti ajaran tasawuf Ba'alawi, ini banyak menciptakan cerita-cerita khurafat yang itu dianggap sebagai keramat. Dan yang kemudian bahwa ajaran-ajaran semacam itu diyakini oleh sebagian umat muslim. Dan itu dijadikan sebuah keyakinan walaupun tanpa dasar nas, baik Al-Quran ataupun hadis. Nah, kitab khurafat yang akan saya baca, ini sebenarnya kitab sanggahan. Jadi kitab sanggahan terhadap ajaran-ajaran dari ulama Sufi Ba'alawi yang seringkali menciptakan dongeng-dongeng khurafat. Tetapi walaupun yang akan saya baca adalah kitab sanggahan, tetapi dalam kitab ini penukilannya itu jelas diambil dari kitab-kitab yang bermuara pada kitab Ba'alawi. Nah, kitab yang akan saya baca itu adalah kitab Al-Qaburiyah, halaman 471-478. Di sini ada 4 dongeng khurafat yang dirangkum oleh penulis kitab Al-Qaburiyah, yaitu Ahmad bin Hasan. Kitab ini ada dongeng-dongeng yang disebut sebagai keramat, tetapi kita tidak bisa membuktikan karena keramat-keramat yang tertulis di sini ini menyangkut babakan akhirat. Sehingga bagaimana mungkin kita harus mempercayai dongeng-dongeng semacam ini, sedangkan pembuktiannya itu tidak ada, dan ini berurusan dengan akhirat. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua, yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, akan langsung saya masuk pada inti pembahasan. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Al-Qaburiyah, halaman 477-488. Ini kitab ini lebih condong masuk sebagai kitab Wahabi. Nanti mungkin yang nonton ini langsung berkomentar, wah ternyata Mukimat itu berpaham Wahabi. Tidak. Jadi Mukimat itu berpaham ahli sunnah wal jamaah. Lah, adapun kitab yang dibaca kok kitab Wahabi, ya enggak masalah. Karena apa yang disangkal oleh penulis kitab Al-Qaburiyah terkait dongeng-dongeng khurafat ini pun tidak dibenarkan oleh ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tidak masalah ketika kitab yang saya baca ini kitab yang bernuansa ajaran Wahabi, sementara dalam aliran ahli sunnah wal jamaah pun tidak bisa menerima dongeng-dongeng khurafat. Dan ini menjadi pelajaran untuk orang-orang yang menutup ilmu, bahwa ilmu itu datangnya dari mana saja. Jangan karena kita itu berpaham ahlus sunnah wal jamaah,
Lantas kita menutup ilmu dari orang yang berpemahaman selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sempit ruang kita nanti. Ilmu bisa kita dapat dari mana saja dan dari siapa saja. Ketika ilmu itu berdasarkan nas atau dalil yang jelas, maka tidak mengapa kita mau mengambil ilmu dari mana saja atau dari siapa saja. Teks yang akan saya baca adalah di halaman 477 hingga 478. Saya tampilkan teksnya di layar. Ini teks asli tetap saya tampilkan. Teks asli dari kitabnya ini masih berupa Arab gundul dan tidak berharokat. Kemudian pada saat saya membaca, yang akan saya tampilkan adalah teks yang sudah saya salin dan sudah saya beri harokat. Ini semata-mata agar penonton ikut menyimak dengan mudah dan bisa ikut membaca dari apa yang saya tampilkan. Saya tampilkan teksnya di layar, kemudian saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabur rabi'u namadiju minal khurafatil latis tahta mahal kuburiyah litakmiki sultatihim wasti'laihim. An-namudajul awalu madzakarahu Syarjiyu fi tarjamatil faqih Ismaila al-Hadrami annaman qabbala qadamahu dakhalal jannah. Jadi artinya ini masuk pada bab contoh-contoh mitos atau khurafat ya. Contoh-contoh dongeng khurafat yang digunakan oleh para pemuja kubur di sini untuk memperdalam kekuasaan dan keunggulan mereka. Jadi ini adalah satu bab yang menyangkal adanya dongeng-dongeng khurafat atau dongeng-dongeng mitos yang kebenarannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Orang-orang dari Sufi ala Ba'alawi kemudian banyak menciptakan dongeng-dongeng khurafat. Alasannya adalah untuk memperdalam kekuasaan dan keunggulan mereka. Jadi dengan mengisahkan satu tokoh, dan tokoh itu dianggap sebagai tokoh yang luar biasa, tokoh yang punya keramat, maka secara tidak langsung tokoh tersebut akan dieluk-elukan. Tokoh tersebut akan dibangga-banggakan dan akan dianggap sebagai wali yang punya keistimewaan luar biasa. Nah, ketika pemahaman umat kepada wali tersebut sudah demikian, maka orang tersebut bisa memperdalam kekuasaan. Artinya dengan mudah dapat meraih kekuasaan dan juga keunggulan. Itu. Jadi dengan gampangnya mereka akan mendapat kekuasaan dan mendapat keunggulan karena dianggap sebagai orang yang punya keistimewaan yang luar biasa. Nah, contoh dongeng khurafat yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syarji dalam biografi Faqih Ismail al-Hadrami. Apa yang dikatakan? Bahwa barang siapa yang mencium kakinya, ia akan masuk surga. Ini tertulis dalam kitab Tabaqatul Khawas halaman 98-99. Jadi yang termaktub di dalam kitab Al-Qaburiyah halaman 477, 478, ini penukilannya jelas. Diambil dari kitab Tabaqatul Khawas halaman 98, halaman 99. Pernyataan yang sangat tidak masuk akal adalah bahwa barang siapa yang mencium kaki dari Faqih Ismail al-Hadrami, maka orang tersebut akan masuk surga. Jadi masuk surga itu gampang. Cukup mencium kakinya Faqih Ismail al-Hadrami, maka jaminan masuk surga. Ini kitabnya mengatakan semacam itu. Jadi kitab Tabaqatul Khawas halaman 98-99 ini mengatakan hal yang demikian.
Barang siapa yang mencium kakinya Fakih Ismail Al-Hadrami, maka akan masuk surga. Kira-kira penonton setuju tidak atas apa yang tertulis dalam kitab tersebut? Tentu otak yang waras akan menolak. Kenapa? Ya karena seseorang mau masuk surga ataupun neraka itu semata-mata rahmat Allah. Ya seseorang yang mentaati perintah Allah, mentaati larangan-larangan Allah, maka punya peluang besar untuk masuk surganya Allah. Untuk apa surga ini cukup dengan mencium kakinya Fakih Ismail Al-Hadrami? Lalu mengapa Rasulullah capek-capek membawa risalah Allah, membawa ajaran Allah, menyebarkan ajaran-ajaran Al-Quran agar umat manusia ini mentaati undang-undang Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini semata-mata agar umat manusia ini mendapat ridho dan mendapat rahmat dari Allah. Dan kemudian dengan rasa kasih sayangnya Allah, umat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi tidak semudah dan seremeh yang dikatakan dalam kitab Tabaqatul Khawas. Barang siapa yang mencium kakinya Fakih Ismail Al-Hadrami, maka masuk surga. Ini surga milik siapa? Apakah surga ini milik Fakih Ismail Al-Hadrami? Sehingga dengan entengnya dikatakan kalau ada orang kemudian mencium kakinya Fakih Ismail Al-Hadrami, maka orang tersebut dijamin masuk surga. Ini surganya surga milik Fakih Ismail Al-Hadrami atau surga milik mbahmu ya? Ya kan seenaknya saja. Dan pernyataan semacam ini tidak bisa dijadikan ajaran dan tidak bisa dijadikan sebuah kebenaran. Kenapa? Ya tidak berdasar. Tidak ada dalil yang menguatkan, baik dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Sehingga sekalipun ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menolak pemahaman tasawuf ala Ba'alawi yang modelnya semacam ini. Jadi mengkultuskan seseorang, mengkultuskan sosok Fakih Ismail Al-Hadrami. Barang siapa yang mencium kakinya Fakih Ismail Al-Hadrami, maka masuk surga. Siapa yang percaya coba? Apakah Muhyiddin percaya? Jika Muhyiddin percaya, monggo. Tapi tunjukkan dalil-dalil yang menguatkan. Gak ada dalil satupun yang menguatkan tentang kebenaran pernyataan semacam ini. Nah, ketika tidak ditemukan satu dalil pun yang membenarkan pernyataan semacam ini, maka ini adalah ajaran yang sesat. Dan harus diakui bahwa ini adalah ajaran sesat. Otak yang waras harus menerima bahwa ajaran semacam ini adalah ajaran yang sesat. Tidak ada nas yang menyatakan demikian. Itu satu ya, khurafat yang pertama. Kemudian khurafat yang kedua, masih dalam kitab Al-Qaburiyah. An-namudhajus tsani ma dzakarahu asy-Syarjiyu kadzalika fi tarjamati Abdillah ibni Umar an-Nasyiri qala wa balagha fi akhiri umurihi mablaghun adziman minas sholahi hatta kana yuqalu innaman qabbala baina ainaihi dakhalal jannah. Kemudian dongeng khurafat yang kedua yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah dongeng yang benar, walaupun di kalangan Sufi Ba'alawi ini disebut sebagai keramat, tetapi ini adalah ajaran yang sesat dan masuk sebagai ajaran khurafat yang tidak ada dasar satupun yang membenarkannya. Jadi khurafat yang kedua adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syarji dalam biografi Abdullah bin Umar an-Nasyiri. Ia berkata, dan ia mencapai pada akhir umurnya derajat kesalehan yang agung. Bahkan dikatakan, sesungguhnya barang siapa yang mencium di antara kedua matanya, ia akan masuk surga. Nah, apa yang tertulis di dalam kitab Al-Qaburiyah, halaman 430
hingga 478 ini tertulis dalam kitab Masdarus Shodiq halaman 186, dan ini benar adanya. Jadi penukilannya ini benar adanya dan tertulis di sana memang semacam ini. Jadi Abdullah bin Umar An-Nashiri ini pada usia tuanya ini mencapai derajat kesalehan yang agung, sehingga dikatakan oleh orang-orang sufi bahwa barang siapa yang mencium di antara kedua matanya, maka orang tersebut akan masuk surga. Ini lagi juga dongeng khurafat yang tidak ada satupun dalil sebagai penguat untuk membenarkan dongeng semacam ini. Jadi barang siapa yang mencium kedua matanya Abdullah bin Umar An-Nashiri, maka orang tersebut masuk surga. Lagi-lagi surga dijual murah oleh orang-orang dari kalangan sufi Ba'alawi. Cukup mencium kedua matanya Abdullah bin Umar An-Nashiri, maka orang tersebut masuk surga. Nah ini kan nggak bisa dibenarkan. Lagi-lagi tiket surga itu betapa murah. Padahal untuk mendapat tiket surga ini ya mahal. Ya harus patuh pada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi tidak semudah yang dikatakan dalam kitab Masdarus Shodiq halaman 186. Jadi sebuah pernyataan, barang siapa yang mencium kedua matanya Abdullah bin Umar An-Nashiri, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Pernyataan semacam ini tidak bisa dibenarkan. Jadi ini nggak harus mencium kedua matanya. Jadi salah satu dari kedua matanya. Jadi barang siapa yang mencium salah satu dari kedua mata Abdullah bin Umar An-Nashiri, maka orang tersebut dijamin masuk surga. Lah yang jamin masuk surga siapa? Ya kan? Nggak ada yang menjamin kok. Nah ini kan hanya perkataan orang-orang sufi berkata tanpa dasar. Nah perkataan yang tanpa dasar yang nggak bisa dibenarkan sama sekali. Sekalipun yang ngomong atau yang berfatwa adalah orang sekalipun ulama besar misalnya. Tetapi ketika perkataan itu tidak dilandasi dengan dalil sebagai penguat, ya bagaimana kita percaya? Kita harus menolak. Dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah pun tidak bisa membenarkan dongeng khurafat semacam ini. Masa iya sih? Barang siapa yang mencium salah satu dari kedua mata Abdullah bin Umar An-Nashiri, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Ayo penonton, siapa yang setuju? Enak banget surga. Tiket surga dijual murah ini oleh orang-orang sufi Ba'alawi. Padahal seseorang mau masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, itu rahmatnya Allah semata itu. Jadi hak Allah semata mau memasukkan hambanya ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, maka peluang masuk surga ini semakin besar. Itu baru ajaran yang benar. Jadi tidak mengkultuskan manusia, kemudian mencium salah satu dari kedua mata salah satu sosok yang dalam hal ini berarti Abdullah bin Umar An-Nashiri, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Ini saya tolak pernyataan ini, dan ini adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kemudian ini khurafat yang nomor 3. An-namudhajus salisu mata karahu asyarjiu fi tarjamati Aliyab ni Abi Bakr ibn Saddatin qala wa min karomatihi annahu kana yuqalu man masya khalfahu arba'ina khutwatan hufirolah. Jadi dongeng khurafat yang ketiga yang dinukil dalam kitab Al-Qaburiyah halaman 778 ini,
Artinya adalah apa yang disebutkan oleh Asyarji dalam biografi Ali bin Abu Bakar bin Shaddad. Ia berkata, dan termasuk karomah kemuliaannya adalah dikatakan, barang siapa yang berjalan di belakangnya 40 langkah, maka ia diampuni dosanya. Jadi siapapun orang yang berjalan di belakangnya Ali bin Abu Bakar bin Shaddad dalam jarak 40 langkah, di belakangnya Ali bin Abu Bakar bin Shaddad jaraknya kurang lebih 40 langkah, maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Nah, pernyataan semacam ini tertulis dalam kitab Masdarus Sotik halaman 231. Nah, ini lagi-lagi kan, surga itu ada di tangan orang-orang yang berpaham tasawuf ala Ba'alwi, ala tasawuf Hadromi. Karena yang mempopulerkan pertama kali tasawuf Hadromi adalah dari kalangan Ba'alawi, sehingga tasawuf ini adalah bermuara dari ajaran-ajaran Ba'alawi. Nah, dongeng hurufat yang ketiga, barang siapa yang berjalan membelakangi Ali bin Abu Bakar bin Shaddad dalam jarak 40 langkah di belakangnya, maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Siapa yang percaya? Jadi ampunan Allah ini digantungkan sebab seseorang itu berjalan di belakangnya Ali bin Abu Bakar bin Shaddad yang jaraknya tidak melebihi 40 langkah. Ya lagi-lagi kan surga itu dijual murah. Iya. Jadi kita nggak perlu taat kepada Allah. Kita nggak perlu menjalankan perintah-perintah Allah. Kita tidak perlu meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya cukup kita berjalan di belakang Ali bin Abu Bakar bin Shaddad dengan jarak tidak kurang dari 40 langkah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semudah itu mendapat ampunan Allah. Ya kan? Nah, ini ajaran yang tidak bisa dibenarkan. Tidak ada satu nas pun baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang membenarkan pernyataan semacam ini. Nah, sebuah agama, apalagi agama Islam, ini adalah agama yang berdasarkan dalil yang sangat jelas, yaitu dalil Al-Quran dan dalil hadis. Ketika sebuah ajaran disebut tidak menyertakan dalil yang kuat, maka sekalipun yang mengatakan adalah ulama yang brandingnya ulama besar, ini ditolak pernyataannya, ya kan? Ini khurafat yang ketiga. Kemudian khurafat yang keempat, annamu dajur rabi'u mada karahu sarjiu fi tarjamatil faqihi Abi Bakr ibn Muhammad ibn Imrona kola wa kana lahu karamatun dhahiratun minha anna ba'dun nasiru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami yaqulu lahu man qabbala qadamal faqihi Abi Bakrin dakhalal jannah. Ini yang keempat, khurafat yang keempat. Apa yang disebutkan oleh Asyarji dalam biografi Faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imron, ia berkata, dan ia memiliki karomah-karomah yang jelas. Di antaranya adalah sebagian orang melihat Nabi dalam mimpi. Beliau berkata kepadanya, barang siapa yang mencium kaki Faqih Abu Bakar, ia akan masuk surga. Kan? Lagi-lagi surga dijual murah. Nah, pernyataan semacam ini termaktub di dalam kitab Masdarus Sotik halaman 385. Jadi ada salah satu orang yang mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah katanya bersabda. Sabda Rasulullah gimana? Barang siapa yang mencium kaki Faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imron, maka orang tersebut masuk surga. Ini katanya sabda Rasulullah yang didapat dalam mimpi seseorang. Kira-kira penonton percaya tidak? Kan sudah saya bahas bahwa mimpi seseorang ini tidak bisa
dijadikan sandaran hukum karena mimpinya manusia biasa yang tidak maksum itu bisa saja mimpi yang benar, bisa saja mimpi yang salah. Nah, karena mimpinya ini tidak bisa dijadikan bahwa itu pasti benar, maka itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Nah, agama ini tidak bisa mengambil satu hukum yang dasarnya dari mimpi. Nah, ini katanya mimpi seseorang. Seseorang tidur, mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencium kaki Fakih Abu Bakar, ia akan masuk surga. Ini kan enteng banget. Surganya enteng banget. Cukup mencium kaki Fakih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran, maka orang tersebut masuk surga. Saya yakin penonton yang waras ini akan menolak pernyataan semacam ini. Karena ajaran yang kita pahami dan kita ketahui bahwa Al-Quran maupun Al-Hadis ini mengajarkan agar kita berperilaku seperti apa yang diajarkan Al-Quran dan Rasulullah. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan kita taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Agar apa? Agar disenangi Allah. Nah, ketika Allah senang, maka peluang seseorang untuk masuk surganya Allah ini semakin besar. Jadi tidak semudah yang dikatakan dalam kitab-kitab tasawuf ala Ba'lawi, surganya itu dijual murah oleh tokoh-tokoh sufi mereka. Barang siapa yang mencium kaki Fakih Abu Bakar bin Muhammad, maka orang tersebut masuk surga. Nah, ini kan dijual oleh tokoh-tokoh sufi mereka, surganya itu dijual. Berani menjamin seseorang masuk surga hanya dengan mencium kakinya. Nah, ini kan Masya Allah sesatnya menurut saya. Nah, dari dongeng khurafat yang jumlahnya 4 yang tadi saya baca, ini membuktikan bahwa Sufi Hadromi yang awalnya ini dipopulerkan oleh kalangan Ba'lawi ini sudah nyata-nyata mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan, dan sudah memproduksi banyak dongeng-dongeng khurafat yang dongeng-dongeng khurafat itu tujuannya adalah untuk memperluas kekuasaan dan memperluas pengakuan. Jadi dengan seseorang dianggap sebagai orang yang memiliki keramat yang luar biasa, maka orang lain ini akan hormat sehormat-hormatnya. Dan jalan untuk menggapai kekuasaan ini lebih mudah. Karena orang tersebut dianggap sebagai orang yang berkapasitas luar biasa. Ini alasannya kenapa Sufi-Sufi Ba'lawi ini banyak memproduksi dongeng-dongeng khurafat. Yaitu politiknya di situ. Ya, Muhyiddin terima atau tidak terima, tetapi memang apa yang tertulis dalam kitab Al-Qaburiyah semacam ini. Dan kitab Al-Qaburiyah ini dalam mencatat dongeng-dongeng khurafat ini tidak berdasarkan kebencian, tetapi menukil dari kitab-kitab tasawuf ala Ba'lawi. Dan jelas di sana tertulis dongeng-dongeng semacam ini. Dongeng-dongeng yang tidak bisa dibenarkan karena tidak ada dalil baik nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah untuk membenarkan 4 dongeng khurafat yang tadi saya baca tersebut. Lah, pada intinya apa? Saya simpulkan dari cerita khurafat yang jumlahnya 4 yang sudah saya baca, ini tidak ada satupun yang bisa dibenarkan. Karena sebuah agama ini butuh dalil yang sangat jelas. Karena Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman umat muslim. Lah, ketika surga ini dijual oleh tokoh-tokoh sufi, barang siapa yang mencium kakinya salah satu tokoh sufi kemudian jaminan masuk surga, nah pernyataan semacam ini tidak bisa dibenarkan. Kemudian barang siapa yang berjalan di belakangnya salah satu tokoh sufi dengan jarak kurang dari 40 langkah kaki, maka orang tersebut juga masuk surga. Kemudian barang siapa yang mencium salah satu dari kedua matanya tokoh sufi, maka orang tersebut masuk surga.
Maka saya katakan dengan tegas, itu adalah surganya mbahmu, bukan surganya Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.